Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 24 April 2026. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham yellow nih teman-teman ya. Nah, untuk saham yellow sedang bergerak di dalam konsolidasi ya. Jadi bagaimana cara masuknya? Nah, yang paling aman adalah tunggu dia retest kak. Ya, dia jebol ke atas, dia retest atau pullback, kalian bisa ambil di sini ya. Dan harga akan bergerak naik apabila dia sudah terbentuk pattern seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian klik aja di sini nih ya, dia turun, dia jebol, itu yang bahaya kak. Kakak bisa diseret terus makin bawah ya, nggak pakai stop loss, pakai margin lagi, itu bahaya banget ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Berapa stop lossnya? Tidak boleh lebih dari 10% ya, apalagi jangan sampai lewat 15%. Jangan deh ya, 10-15% lah, itu paling maksimalnya tuh ya, paling maksimal ya. Saya juga bahkan 5%, 7% itu udah saya cut tuh ya. Jadi jangan lebih deh dari itu ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham Kuas nih. Nah, dia ini masih ada potensi nih kak, penurunan sampai ke area tersebut. Nah, nanti kita update lagi deh ya. Ketika dia sampai ke dalam area tersebut, dia lanjut jebol atau gimana, nanti kita update lagi deh. Jadi untuk sementara untuk saham Kuas ini masih ada potensi penurunan nih. Jadi kalau kalian ada rencana mau masuk ya jangan masuk temen ya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya ya. Atau nih kalau dia jebol, nah itu bisa lu cut. Karena kalau dia jebol ya kemungkinan besar turunnya bisa makin dalam dong ya. Jadi seperti itu untuk saham Kuas. Kita lanjut lagi untuk saham PPRE. Nah, saham PPRE juga masih ada potensi penurunan nih kak, sampai ke area tersebut nih ya. Sampai ke area tersebut nih, garis merah ini. Kenapa? Karena ini adalah area demand zone. Demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya ya. Jadi seharusnya kalau dia turun besar, kemungkinan dia akan diseret sampai ke area tersebut. Nah, nanti kita update juga deh ya. Kalau dia sudah turun nih kak ya, dia lanjut turun atau langsung naik, nanti kita update lagi deh ya. Untuk sementara seperti ini dulu untuk saham PPRE. Oke, kita lanjut lagi ke saham Prim nih teman ya, sebentar. Oke, nah J ini sudah mulai transisi nih kak, dari tren ya, dari tren bearish sekarang sedang menuju atau sedang masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, jadi ingat, harga naik tidak selama naik. Jadi jangan langsung dihajar di ujung-ujung harga. Jadi bagaimana dong? Tunggu dia koreksi kak ya, atau dia membuat base ya. Kalau dia nggak koreksi, dia pasti akan membuat base. Jadi tunggu deh dia koreksi, temennya gitu aja deh biar gampang ya. Nanti kalau misalkan kalian mau tahu nih, wah ketika dia koreksinya sampai mana, ukur kak, pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas, kakak bisa tandain di 382, 50% dan 0,618%. Nah, kalian tunggu di area-area tersebut. Nah, nanti kalau harga sudah masuk ke dalam area-area tersebut, temennya bisa kalian perhatikan konfirmasi stokastik bagaimana, konfirmasi dari candlenya bagaimana. Tapi nanti kalau sekarang belum bisa kak kita tarik ya, seperti itu. Itu sebagai gambaran aja. Kalau sekarang nggak ada, jangan masuk dulu deh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Apex temen ya. Oke, saham Apex juga sideways. Nah, ini baru jebol nih temennya. Jadi kalau kalian tidak sempat masuk misalkan nih, ya udah jangan masuk, udah telat temennya. Jadi kalian bisa tunggu dia retestnya aja nanti nih ya. Dia tunggu dia retestnya dan targetnya masih ada di sini nih kak ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau spekulatif ya silakan aja loh. Tapi ada potensi yang namanya false break. False break apa? Dia memang jebol nih kak ya. Tapi nanti candle selanjutnya bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Nah, itulah yang disebut sebagai false break, penembusan palsu. Nah, tapi kalau kalian mau coba-coba penasaran silakan aja temen ya. Nah, tapi saran saya kalau memang harga nanti masih naik, biarkan saya dia naik ya. Ini cuma target minimal temennya. Nanti bisa kita update lagi. Nanti ketika dia koreksi baru deh kita bisa masuk ya. Oke, kita lanjut lagi ke saham BMRI. Oke, nah saham BMRI ini juga perlu kalian waspada ini ya. Karena apa? Karena kalau dia jebol nih kak ya, garis merah ini, nah ini sebenarnya jangan terlalu jauh deh, di sini dulu deh ya nih ya, di sini dulu nih ya. Nah, jadi kalau dia jebol garis merah ini temennya, dia ini bisa turun sampai ke area tersebut loh. Nah, ini lumayan juga temennya, berapa persen nih ya, 7%-an nih, lumayan juga temen ya. Jadi pakai stop loss ya kalau kalian ada rencana mau masuk, atau kalau dia jebol garis merah lu cut dulu. Nah, untuk saham BMRI kira-kira seperti itu temen ya. Jadi meskipun kalian sudah tahu nih sebenarnya bagus nggak nih saham ya, bagus temen, dianggap panjang ya. Tapi kalau lu trading nggak bisa temen, meskipun bagus ya lu trading ya, klik lu tahan ya, nggak bisa. Kalau trader ya salah, jangan ditahan-tahan temen ya. Kalau kalian salah masih ditahan-tahan, nah itu nggak cocok deh ya, karena masih pakai perasaan ya. Karena kalau trader mentalitasnya tega, salah ya, bener ya. Kalau salah cut dulu ya, ada momentum masuk lagi. Nah, begitu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham FKTR. Nah, FKTR juga sama nih kayak dia ini masih bergerak di dalam tren sideways kak ya. Jadi kalau kalian tanya cara masuk yang paling aman seperti apa ya, kalian harus tunggu nih kak pattern seperti ini terbentuk. Ini cara yang paling aman. Nah, tapi kalau kalian rasa ya pattern tersebut kelamaan ya, kalian bisa masuk di tengah-tengah harga, tapi dengan catatan pakai stop lossnya. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, harganya turun, dia jebol garis merahnya, turunnya bisa makin dalam kak
ya, kira-kira seperti itu. Udah saya sering bahas banget nih ya, market sideways ini bagaimana cara entry-nya. Ya cuma ada dua pilihan, lu sabar lu tunggu, ya lu nggak sabar lu masuk di sini. Tapi resikonya agak sedikit besar. Oke, kita lanjut lagi untuk saham NCKL ya. Nah sama nih, rata-rata semuanya sideways semua nih, sedang akumulasi semua nih rata-rata nih temennya. Dia juga sama nih, sedang membuat yang namanya konsolidasi atau sideways. Nah jadi yang perlu kalian ingat, sideways ini adalah fase penentu ya. Kalau dia jebol ke bawah nih kak, dia akan bergerak di dalam trend bearish loh ya. Nah ini minimalnya nih dia akan mengejar sampai ke area tersebut nih kalau dia jebolnya ke bawah ya. Nah tapi kalau dia jebolnya ke atas, dia akan bergerak di dalam trend bullish atau dia akan menyentuh area resisten terdekatnya. Nah permasalahan di sini apa, kalian nggak tahu dia jebolnya ke bawah atau ke atas, kalian nggak tahu kalau kalian pemula ya. Nah jadi bagaimana, tunggu nih kak, pattern seperti ini terbentuk nih, dia naik, dia koreksi, lu bisa ambil. Kalau kalian menunggu pattern seperti ini terbentuk tapi patternnya tidak terbentuk, artinya dia jebol ke bawah dan kalian selamat nggak masuk. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana, pakai stop lossnya. Kalau kalian ada rencana masuk, jangan masuk. Oke, kita lanjut untuk saham boba nih kak ya. Nah untuk saham boba udah naik tinggi. Nah yang saya seperti bilang di awal, harga naik tidak selamanya naik. Jadi lu jangan FOMO temennya. Contoh seperti saham Devi itu, wah naik, lu jangan FOMO. Saham bapak ya, dia naik itu jangan FOMO, jangan takut ketinggalan, kehilangan momentum. Jangan, sabar aja temen ya. Harga naik tidak selamanya naik, pasti akan ada yang koreksi kok temen ya. Nggak mungkin ya candle hijau terus ke ujung-ujung harga, nggak mungkin ya. Pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah kalau seperti ini bagaimana, ukur pakai Fibonacci. Caranya bagaimana, seharusnya kalau kalian nonton ya kelas digital, kalian seharusnya tahu. Coba deh kalian tonton dulu temen ya. Nah nanti nih kalau harga sudah masuk dalam area-area Fibonacci, ingat jangan langsung main hajar aja, konfirmasi dulu, perhatikan ya stokastiknya bagaimana ya, lalu apa reaksi harganya bagaimana. Nah ini kalau kita perhatikan dari sini aja nih sebenarnya, nah ini bisa turun loh sampai ke area tersebut nih ya. Dia dapat mengejar sampai ke area tersebut. Karena apa, karena turunnya udah makin dalam, stokastiknya menyilang aja belum. Nah ya, nah jadi ini turunnya bisa dalam loh, karena gap juga kan, ini juga ada gap nih tuh, kalian perhatikan ya. Nah kalian harus lebih berhati-hati nih. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan masuk ya. Jangan pernah masuk ketika harganya itu sedang mengarah ke area support. Nah kira-kira seperti itu ya. Semoga kalian paham nih ya. Jadi tonton deh kelas digitalnya deh teman-teman ya, tonton ya. Karena kalau kalian cuma ngarepin trading plan sinyal, wah mau sampai kapan kalian ya seperti itu. Jangan deh ya, tonton teman-teman ya. Kalau tanya silakan dia tanya ya, tenang aja, saya pasti akan jawab kok teman-teman ya. Tanya aja ya. Oke deh ya, untuk trading plan dan rekomendasi hari ini cukup sampai di sini aja deh ya. Nanti mungkin kalau ada tambahan saya akan share juga deh di dalam grup ya. Oke teman-teman, saya Ridho Syihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.